Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membicarakan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan cara membacanya. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam yang menjadi petunjuk kehidupan umat manusia yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tidak ada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang mempercayai serta mengamalkannya. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan Allah yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, setiap orang yang mempercayai Al-Quran akan menambah cinta kepadanya, cinta untuk membacanya, untuk mempelajari dan memahaminya, serta pula untuk mengamalkannya dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasai dan dikecap oleh penghuni alam semesta ini. Dulur-dulur yang seiman, setiap mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran saja sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Sebab yang dibacanya itu adalah kitab suci Al-Quran. Adalah kitab suci yang sebaik-baiknya bacaan bagi seorang mukmin. Baik dikala senang maupun dikala susah. Dikala gembira ataupun dikala sedih. Malahan membaca Al-Quran itu bukan saja menjadi amal dan ibadah, tetapi juga akan menjadi obat penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Pada suatu ketika datanglah seorang kepada sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, meminta nasihat. Katanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tentram, jiwaku gelisah dan pikiranku kusut, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak." Maka Ibnu Mas'ud menasihatinya. Katanya, "Kalau penyakit itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Pertama, tempat untuk membaca Quran. Engkau baca Al-Quran atau engkau dengar baik-baik orang yang membaca Quran. Atau engkau pergi ke majelis pengajian yang mengikatkan hati kita kepada Allah. Atau engkau cari waktu dan tempat yang sunyi dan di sana engkau berkhalwat menyembah Allah. Umpamanya pada saat tengah malam, di saat orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan sholat malam. Kemudian meminta dan mohon kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman serta pikiran dan kemurnian hati. Seandainya jiwamu belum juga terobati dengan cara ini, maka engkau mintalah kepada Allah agar diberinya hati yang lain, sebab hati yang kamu pakai ini bukan lagi hatimu." Dulur-dulur seiman, setelah orang itu kembali ke rumahnya, diamalkannya lah nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu. Dia pergi mengambil wudhu, kemudian diambilnya Al-Quran, terus dia baca dengan hati yang khusyuk. Selesai membaca Al-Quran, berubahlah kembali jiwanya, menjadi jiwa yang tenang dan tentram. Pikirannya jernih,
kegelisahannya hilang sama sekali. Tentang keutamaan dan kelebihan membaca Al-Quran, Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang maksudnya adalah sebagai berikut. Ada dua golongan manusia yang sungguh-sungguh orang akan dengki kepadanya, yaitu orang yang diberi oleh Allah kitab suci Al-Quran ini, kemudian dibacanya siang dan malam, dan orang yang dianugerahi Allah kekayaan harta, siang malam kekayaan itu digunakannya untuk segala sesuatu yang diridhoi Allah. Dulur-dulur seiman, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan tentang kelebihan martabat dan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Demikianlah maksudnya. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga straja yang baunya harum, ya, dan rasanya enak. Orang mukmin yang suka membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Baunya tidak begitu harum, tapi manis rasanya. Sedangkan orang munafik yang membaca Al-Quran itu ibarat sekuntum bunga, berbau harum tetapi pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membaca Quran itu tak ubahnya seperti buah hanzalah yang tidak berbau dan pahit rasanya. Dulur-dulur sekalian, dalam suatu hadis Rasulullah juga menerangkan bagaimana besarnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran di rumah masing-masing atau di rumah ibadah seperti masjid, surau, musola dan lain-lain. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang masyhur lagi sahih, artinya sebagai berikut. Kepada kaum yang suka berjamaah di rumah-rumah ibadah, membaca Al-Quran secara bergiliran dan ajar mengajarkan terhadap sesamanya, akan turun kepadanya ketenangan dan ketentraman, akan terlimpah kepadanya rahmat, dan mereka akan dijaga oleh malaikat. Juga Allah akan selalu mengingat mereka. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dengan hadis tersebut di atas, nyatalah bahwa membaca Al-Quran, baik mengetahui artinya ataupun tidak mengetahui artinya, adalah termasuk ibadah, amal soleh, dan memberikan rahmat serta manfaat bagi yang mendengarkannya atau melakukannya, dan memberikan cahaya ke dalam hati yang membacanya sehingga terang benderang, dan juga memberikan cahaya kepada keluarga rumah di mana tempat rumah tangganya itu selalu dibacakan Al-Quran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu beri nur rumah tanggamu dengan sembahyang atau sholat dan dengan membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan tentang memberi cahaya rumah tangga dengan membaca Al-Quran itu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah memerintahkan, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu,
Sesungguhnya di dalam rumah yang tidak ada orang membaca Al-Quran, itu akan sedikit sekali dijumpai kebaikan di rumah tersebut. Dan akan banyak sekali kejahatan, serta penghuninya selalu merasa sempit dan susah. Mengenai pahala membaca Al-Quran, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang membaca Al-Quran dalam sholat akan mendapatkan pahala 50 kebajikan untuk tiap-tiap huruf yang dibacanya. Membaca Al-Quran di luar sholat dengan berwudu akan mendapatkan pahala 25 kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkannya. Dan membaca Al-Quran di luar sholat dan tidak berwudu itu akan mendapat pahala 10 kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang dibacanya atau yang diucapkannya. Dulur-dulur seiman, di dalam ajaran Islam, membaca Al-Quran saja itu sudah menjadikan ibadah, sudah menjadikan amal yang mendapatkan pahala. Tetapi mendengarkan bacaan Al-Quran begitu juga akan mendapat pahala. Sebagian ulama mengatakan bahwa mendengarkan orang membaca Al-Quran itu pahalanya sama dengan orang yang membacanya. Tentang pahala yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan jelas dalam surat Al-A'raf, yaitu ayat ke-204, itu disebutkan yang artinya, dan bila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan seksama, agar kamu mendapatkan. Mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik dapat menghibur perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah, dan melunakkan hati yang keras, serta akan mendatangkan petunjuk. Itulah yang dimaksud dengan rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik. Demikian besar mukjizat Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang tak bosan-bosan orang membaca dan mendengarkannya. Malahan semakin sering orang membaca dan mendengarkannya, akan semakin terpikat hatinya kepada Al-Quran. Bila Al-Quran dibaca dengan lidah yang fasih dan suara yang baik dan merdu, akan lebih memberikan pengaruh kepada jiwa orang yang mendengarkannya dan akan menambah keimanannya. Bagaimana keadaan orang mukmin tatkala mendengarkan bacaan Al-Quran? Ini digambarkan dalam ayat Quran, yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 3, ayat 2 kami maksud, yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang bila dibacakan, dia disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal. Dulur-dulur seiman, diriwayatkan bahwa pada suatu malam Nabi Muhammad SAW mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran sampai jauh malam. Sepulang beliau di rumah, beliau ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, apa sebabnya mereka pulang sampai jauh malam? Rasulullah menjawab bahwa beliau terpikat oleh kemerduan suara Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran sampai merdunya, seperti merdunya suara Nabi Daud alaihissalam. Di dalam riwayat banyak sekali diceritakan betapa pengaruh bacaan Al-Quran pada masa Rasulullah terhadap hati orang kafir
yang setelah mendengar bacaan Al-Quran itu, tidak sedikit hati mereka yang pada mulanya keras dan marah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya berbalik menjadi lunak dan mau mengikuti ajaran Islam. Rasulullah sendiri sangat gemar mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan sebagai berikut. Rasulullah berkata kepadaku, "Hai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku." Lalu aku menjawab, "Apakah aku pula yang membacakan Al-Quran untukmu ya Rasulullah? Padahal Al-Quran itu diturunkan Tuhan kepadamu." Rasulullah menjawab, "Aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain." Kemudian Ibu Mas'ud membacakan beberapa ayat dari surat An-Nisa. Maka tatkala bacaan Ibnu Mas'ud sampai pada ayat 41 yang berbunyi, yang artinya, "Maka bagaimanakah hal orang kafir nanti bila kami mendatangkan seorang saksi, rasul dan nabi dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu." Sedang ayat itu sangat mengharukan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, "Cukuplah sekian saja ya Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah meneteskan air matanya serta menundukkan kepalanya. Dulur-dulur yang dirahmati Allah. Bagi orang mukmin, membaca Al-Quran telah menjadi kecintaannya. Pada waktu membaca Al-Quran, ia sudah merasa seolah-olah jiwanya menghadap kehadiran Allah yang Maha Kuasa, menerima amanat dan hikmat suci, memohon limpah karunia serta rahmat dan pertolongannya. Membaca Al-Quran telah menjadi wiridnya, kebiasaannya pada waktu tertentu, baik siang ataupun malam. Dibacanya halaman demi halaman, surat demi surat, juz demi juz, akhirnya sampai khatam atau tamat. Tidak ada suatu kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin melainkan bila dia dapat membaca Al-Quran sampai khatam. Bila sudah khatam, itulah puncak dari segala kebahagiaan hatinya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mencatat beberapa hadis dan riwayat mengenai pembacaan Al-Quran sampai khatam. Digambarkannya bagaimana para sahabat dengan keimanan dan keikhlasan hati berlomba-lomba membaca Al-Quran sampai khatam. Ada yang khatam dalam sehari semalam saja. Bahkan ada yang khatam 2 kali dalam sehari semalam. Dan seterusnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyuruh Abdullah bin Umar supaya menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Begitulah para sahabat seperti Utsman, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab telah menjadi wirid mereka untuk menghatamkan Al-Quran pada tiap-tiap hari Jumat. Adapun mereka yang menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu, Al-Quran itu dibagi 7 menurut pembagian yang sudah mereka atur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada malam Jumat memulai membacanya dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah. Malam Sabtu surat Al-An'am sampai surat Hud. Malam Ahad surat Yusuf sampai surat Maryam. Malam Senin surat Toha sampai surat Tosin. Kemudian malam Selasa surat Al-Ankabut sampai surat Shad. Malam Rabu surat Tanzil sampai surat Ar-Rahman, dan menghatamkan pada malam Kemis. Tapi Ibnu Mas'ud lain lagi. Dia membaginya, yaitu hari pertama 3 surat, hari kedua 5 surat, hari ketiga 7 surat, hari keempat 9 surat, hari kelima 11 surat, dan hari keenam 13 surat. Dan hari ketujuh adalah surat yang selebihnya sampai khatam. Di samping itu ada juga di antara para sahabat yang membaca Al-Quran sampai khatam dalam sebulan untuk memperdalam penyelidikannya mengenai maksud yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Dulur-dulur sekalian,
Bagaimana mengenai adab membaca Al-Quran? Al-Quran sebagai kitab suci, wahyu ilahi, mempunyai adab tersendiri bagi orang-orang yang membacanya. Adab itu sudah diatur dengan sangat baik untuk penghormatan dan keagungan Al-Quran. Tiap-tiap orang haruslah berpedoman kepadanya untuk mengerjakannya. Demikianlah, wallahu alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.